Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan pengantar tentang pajak penghasilan orang pribadi. Nah, sesuai dengan silabus, pajak penghasilan orang pribadi ini dibagi menjadi 4 pertemuan ya. Pertama, kita akan membahas pajak penghasilan orang pribadi itu, kemudian wajib pajak orang pribadi dengan satu sumber penghasilan, kemudian akan dibahas tentang karyawan sebagai usaha, kemudian wajib pajak orang pribadi sebagai yang mempunyai pekerjaan bebas. Nah, apa itu sebenarnya pajak penghasilan orang pribadi? Sebenarnya orang pribadi itu yang dikenakan adalah perseorangan atas kegiatannya, misalkan mempunyai usaha atau melakukan pekerjaan bebas atau sebagai pegawai atau karyawan. Jadi kalau diperhatikan dari slide ini, orang pribadi itu bisa ketiga-tiganya ya, Misalkan saya sebagai dosen bisa menjalankan bisnis selain dosen, misalkan membuka jasa praktek akuntan publik, atau usaha dagang, atau usaha jasa, dan bentuk lainnya. Sehingga saya sebagai orang pribadi mempunyai penghasilan dari berbagai sumber ya, baik itu sebagai dosen atau sebagai dosen dan bekerja melaksanakan pekerjaan bebas, atau berusaha atau mendirikan usaha, sehingga nanti sumber penghasilannya itu akan digabung baik itu sebagai karyawan atau sebagai pekerjaan bebas. Nah, tentunya orang pribadi ini mempunyai tarif sendiri ya, mempunyai ketentuan sendiri, terpisah daripada wajib pajak badan. Tentunya mungkin saudara sudah pernah belajar untuk yang wajib pajak badan itu tarifnya adalah ada yang final 1%, kemudian fasilitas non-fasilitas 12,5% dan 25%, dan tarif di atas 50 miliar 25%. Nah, untuk orang pribadi, jika orang pribadi itu misalkan menggunakan tarif final, itu bisa menggunakan 1%. Tapi kalau lebih dari itu omsetnya, itu bisa diharuskan menggunakan tarif pasal 17 ya. Tentunya saudara di perpajakan 1 sudah dapat apa itu pasal 17, tarif pasal 17 untuk orang pribadi. Kita akan jelaskan pada slide selanjutnya saja untuk detailnya. Kemudian kewajiban orang pribadi setelah mendapatkan NPWP, sebenarnya secara administrasi itu wajib pajak itu harus mendaftarkan diri dulu untuk mendapatkan NPWP. Nah, NPWP itu didapatkan dari kantor pajak. Caranya adalah dengan saudara mendaftar. Nah, saat ini sudah ada fasilitas e-registration. E-registration itu memudahkan wajib pajak atau calon wajib pajak untuk mendapatkan NPWP. Tidak perlu datang ke kantor pajak, kita tinggal buka web e-registration, kemudian mendaftar, upload KTP ya, foto KTP. Setelah itu tinggal menunggu NPWP akan diantar ke rumah saudara jika saudara mendaftar. Nah, setelah mendapatkan NPWP, itu ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak, yaitu menghitung pajak penghasilan, menyetorkan, melaporkan. Nah, tentunya menghitung ini untuk orang pribadi menggunakan tarif pasal 17 pasal 17. Kemudian jika dalam bentuk usaha, misalkan orang pribadi bisa menggunakan PPh final. Kemudian menyetorkan pajak. Nah, menyetorkan pajak itu tahun ini sejak tahun 2016 itu sudah menggunakan e-billing ya, electronic billing. Jadi kita tidak perlu ke kantor pos, tidak perlu ke bank. Jadi kita bikin billing sendiri, kode billing sendiri, kemudian kita bisa bayar sendiri menggunakan m-banking. Jadi sudah praktis. Dan yang terakhir, melaporkan pajak. Nah, tentunya melaporkan pajak ini menggunakan SPT ya, SPT itu sekarang sudah dalam bentuk elektronik yang dapat dilaporkan melalui e-filing. Nah, kalau sebelum 2016 itu masih dalam bentuk hard file ya. Nah, sejak 2018 itu sudah kantor pajak tidak menerima dalam bentuk hard file. Semuanya dalam bentuk soft file yang diupload di
e-filing melalui aplikasi elektronik SPT. Nah, itu adalah kewajiban perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, sebenarnya siapa subjek pajak PPHUP itu? Nah, subjek pajak penghasilan orang pribadi itu segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan, kemudian dikenakan PPh jika menerima atau memperoleh penghasilan dan telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif, maka disebut wajib pajak. Nah, kemudian subjek pajak itu, nah ini kan secara umum di pasal 2 ayat 1A Undang-Undang Pajak Penghasilan itu dijelaskan ada 4 ya. Ada orang pribadi, ada warisan, ada badan, kemudian BUT. Nah, untuk orang pribadi ini yang kita menjadi fokus pembahasan kita. Jadi orang pribadi itu ada 2 ya. Ada dalam negeri dan ada luar negeri. Perbedaan pentingnya adalah kalau misalkan dalam negeri itu orang pribadi itu punya penghasilan baik dari Indonesia maupun dari luar. Nah, kemudian kalau luar negeri itu dikenai pajak atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia saja. Sederhananya begini, kalau dalam negeri itu misalkan saya sebagai dosen mempunyai penghasilan dari misalkan Universitas Trunojoyo Madura. Nah, itu dalam negeri. Nah, kemudian saya dapat penghasilan misalkan sebagai konsultan pajak di Malaysia misalkan. Nah, itu juga wajib pajak dalam negeri. Nah, masih dalam negeri karena saya tinggalnya Indonesia. Kalau luar negeri itu begini, Mbak, Mas. Kalau luar negeri itu misalkan ada pemain sepak bola asal Afrika misalkan main di sini, main di Indonesia dan tidak kurang dari 183 hari dan tidak menetap ya di Indonesia, maka pemain Afrika itu dapat dikatakan wajib pajak luar negeri ya. Wajib pajak luar negeri karena mendapat penghasilan di Indonesia ya. Nah, tarifnya kemudian berbeda-beda. Kalau yang saya tadi wajib pajak dalam negeri itu menggunakan tarif umum, kalau yang luar negeri menggunakan tarif PPh pasal 26. Ya, tarifnya 20% ya, 20% dari penghasilan bruto. Itu kalau luar negeri. Subjek pajak dalam negeri itu ada beberapa kriteria. Khusus orang pribadi itu lebih dari 183 hari dalam 1 tahun ya. Dan berada dalam Indonesia, mempunyai niat dan bertempat tinggal di Indonesia. Jadi itu adalah orang pribadi. Jadi kalau misalkan subjek pajak dalam negeri itu, kalau saya lahir, tumbuh besar di Indonesia, udah, terus saya udah masuk kategori subjek pajak dalam negeri. Namun untuk orang-orang asing, orang luar negeri yang hijrah ke Indonesia, kemudian berniat tempat tinggal di Indonesia dan lebih dari 183 hari dapat kategori subjek pajak dalam negeri. Kemudian untuk subjek luar negeri itu kebalikannya dari dalam negeri tadi ya, tidak ingin bertempat tinggal atau menetap di Indonesia dan tidak lebih dari 183 hari. Untuk badan kita skip dulu, nanti kita bahas di pada seksi selanjutnya, segmen selanjutnya. Itu subjek pajak luar negeri ini tentunya subjek pajak luar negeri itu menerima penghasilannya di Indonesia. Karena ada begini, misalkan Cristiano Ronaldo ya, orang luar negeri, kemudian punya penghasilan di Juventus sebagai pemain sepak bola. Nah, atas penghasilan di sepak bola itu tidak dikenakan pajak di Indonesia. Kenapa? Karena Cristiano Ronaldo tidak menerima penghasilan di Indonesia. Ya. Beda dulu itu tahun 2008 atau 2006 gitu ya. Cristiano Ronaldo itu pernah menjadi bintang iklan di Indonesia, bintang iklannya Extra Joss. Nah, atas penghasilannya itu dikenakan tarif pasal 26 karena Cristiano Ronaldo menerima penghasilan dan statusnya adalah sebagai subjek pajak luar negeri. Nah, kapan mulainya dan kapan berakhirnya? Ya. Dimulainya adalah ketika dilahirkan, berada di Indonesia, dan berakhir ketika meninggal dan meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Untuk luar negeri sama, jadi Ronaldo itu kewajiban subjektifnya itu mulai ketika dia dapat iklan di iklan Extra Joss pada waktu itu dan berakhir ketika udah tidak lagi menerima penghasilan. Jadi Ronaldo itu dapat penghasilan dari bintang iklan itu langsung dipotong
Dan ketika pulang dan dapat penghasilan lagi, itu tidak masuk masuk dalam kategori berakhirnya kewajiban subjektifnya Cristiano Ronaldo. Kemudian itu adalah subjek pajak. Kemudian objek pajaknya apa? Objek pajaknya tentunya penghasilan. Penghasilan itu dalam bentuk apapun, diterima atau diperoleh wajib pajak, berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, kemudian dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Hadiah, kemudian hibah, kemudian beasiswa misalkan, kemudian dari gaji, honorarium, macam-macam, banyak itu penghasilan tuh. Contohnya macam-macam, bentuknya macam-macam juga, namanya juga beragam ya. Ini klasifikasi penghasilan, penghasilan dari usaha, penghasilan dari pekerjaan sehubungan dari hubungan kerja, kemudian penghasilan dari modal, penghasilan lain-lain atau penjualan aset atau hadiah. Itu masuk klasifikasi penghasilan. Ketentuan khusus untuk penghasilan adalah semua penghasilan digabung dalam 1 tahun pajak. Nah, penghasilan itu ya, teman-teman mahasiswa, penghasilan itu dalam 1 tahun itu ketika menghitung berapa PPh terutangnya itu harus digabung semua. Kecuali nomor 3 itu yang dikenakan final. Ya, yang dikenakan final. Yang dikenakan final itu tidak boleh digabung. Ya, tidak boleh digabung. Misalkan PPh final atas sewa tanah dan bangunan ya. Oke, sewa tanah dan bangunan. Misalkan saudara jadi dosen ya, gajinya 100 juta sebulan, setahun. Kemudian dalam perjalanan tahun itu dapat duit 100 juta juga atas sewa. Ya, atas sewa 1 miliar sewanya, PPh-nya adalah 100 juta. Nah, atas penghasilan 1 miliar itu tidak bisa dan tidak boleh digabungkan dengan penghasilan saudara sebagai dosen selain 100 juta. Kenapa? Karena penghasilan itu masuk dalam kategori PPh final, dan PPh final tidak boleh digabungkan dengan penghasilan yang PPh final tidak boleh digabungkan dengan penghasilan yang bersifat tidak final. Tidak final itu ya seperti saudara jual motor itu dapat penghasilan, itu tidak final. Saudara bekerja dapat gaji, itu tidak final juga. Itu perbedaannya. Sehingga saudara perlu bedakan nanti mana yang final dan mana yang tidak final. Kemudian ini adalah objek pajak, imbalan dengan berkenaan dengan pekerjaan, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Ini juga objek pajak. Oke, ini bisa dibaca sendiri. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi, tarifnya adalah 4 lapis ya. 0 sampai 50 juta itu tarifnya 5%, 50 sampai 250 juta itu 15%, 250 juta sampai 500 juta adalah 25%, dan di atas 500 juta itu 30%. Ini ketentuan ini ada di Undang-Undang Pajak Penghasilan dan sampai saat ini belum ada perubahan. Tarifnya tetap sama, adalah komposisinya seperti ini. Untuk PTKP, jadi PTKP itu perubahan terakhir adalah bulan Agustus atau bulan Juli 2016. Itu adalah komposisinya seperti ini. Untuk diri wajib pajak itu 54 juta, nikah itu 4.500.000, kalau istri bekerja 54 juta jika itu digabung, dan tanggungan itu 4.500.000. Tentunya yang menjadi tanggungan adalah sedara garis lurus ya. Kalau misalkan ke samping itu tidak boleh, tidak masuk dalam PTKP ya. Oke, itu penjelasan saya berkenaan dengan gambaran umum tentang PPh-UP. Tentunya setelah ini saya akan menyampaikan materi tentang wajib pajak orang pribadi dengan satu sumber penghasilan. Contoh misalkan sebagai dosen atau sebagai karyawan. Nah, itu bagaimana menghitungnya. Itu ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.